Halo anak-anak di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Clarista. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang benda di sekitar kita, muatan bahasa Indonesia. Ada tema 3, subtema 1 di kelas 3. Selamat belajar. Pada pembelajaran kali ini akan ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, membedakan jenis-jenis benda. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri benda. Dan yang ketiga, memahami sifat fisik benda. Pada tujuan pembelajaran yang pertama, membedakan jenis-jenis benda. Jenis-jenis benda itu ada 2. Yang pertama adalah benda hidup, dan yang kedua adalah benda mati. Benda hidup contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati misalnya ada jam dinding, gunting, koper, buku, topi, kursi, rumah, mobil, motor, dan masih banyak lagi benda mati di sekitar kita. Benda hidup adalah benda yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri benda. Apa saja ciri-ciri benda? Ciri-ciri benda yaitu yang pertama adalah memiliki massa, artinya benda tersebut dapat ditimbang dan diukur. Kemudian yang kedua adalah menempati ruang. Jadi misalnya sebuah buku itu adalah benda. Buku jika diletakkan di kardus, kemudian dimasukkan lagi buku yang kedua, ketiga sampai kardus itu penuh, maka itu artinya buku itu menempati ruang di kardus. Oleh karena itu, ciri-ciri benda yang kedua adalah menempati ruang. Seperti yang kita ketahui, di sekitar kita ada benda dan bukan benda. Benda memiliki ciri-ciri yaitu memiliki massa dan menempati ruang. Kemudian bukan benda tidak memiliki ciri-ciri memiliki massa dan menempati ruang. Apa saja contohnya benda? Misalnya ada balon, ada minyak, ada kelinci, radio, es batu, air, ember. Itu merupakan contoh-contoh dari benda. Kemudian apa contoh dari bukan benda? Jadi yang merupakan bukan benda itu adalah misalnya bunyi, kemudian panas matahari, cahaya, panas api, itu merupakan bukan benda. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ciri-ciri yaitu memiliki massa dan menempati ruang. Misalnya saja suara tidak bisa ditimbang, kemudian dia juga tidak bisa menempati ruang. Pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu memahami sifat fisik benda. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda tersebut memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, misalnya berdasarkan warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukuran. Kita akan membahas sifat fisik yang pertama, yaitu ukuran. Berdasarkan ukuran, kita bisa melihat bahwa ada benda yang berukuran pendek, misalnya kursi. Kemudian ada juga benda yang berukuran panjang, misalnya meja. Kemudian ada yang ukurannya besar, contohnya lemari. Dan ada yang berukuran kecil, misalnya adalah buku tulis. Kemudian untuk sifat fisik yang kedua yaitu bentuk. Jadi benda-benda selain dibedakan berdasarkan ukuran juga dibedakan berdasar bentuknya. Apa bentuk-bentuk benda? Misalnya bentuk yang pertama itu bulat, contohnya adalah bola. Kemudian ada bentuknya yang segitiga, misalnya alat musik triangle. Kemudian ada yang bentuknya persegi, contohnya papan catur. Dan ada yang persegi panjang, contohnya adalah jam digital. Dan masih banyak lagi tentunya bentuk-bentuk dari benda dan contoh dari bentuk-bentuk
makhluk yang sudah kita sebutkan tadi di sekitar kita. Kemudian sifat fisik yang ketiga adalah benda dibedakan berdasarkan warna. Jadi di sekitar kita benda-benda itu memiliki warna yang sangat beragam. Misalnya saja ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning, hijau, merah, ungu, merah muda, coklat, dan masih banyak lagi. Di sini adalah contoh dari benda yang berwarna biru, misalnya awan, kemudian yang berwarna kuning, misalnya jam dinding, berwarna hijau, misalnya tumbuhan, dan yang berwarna merah, misalnya buah. Kemudian di sekitar kita juga memiliki berbagai macam warna lainnya yang bisa kita cari dan kita temui kapan saja. Benda di sekitarku sangatlah banyak dan beragam. Kita bisa menemui bermacam-macam benda dengan bentuk, ukuran, warna yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita bisa menikmati bermacam-macam benda yang ada di sekitar kita dan kita wajib untuk mensyukurinya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.